Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Kodim 0817 Gresik. Dan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu penerimaan calon Bintara PK gelombang 2 dan calon Tamtama PK gelombang 3 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dan pada siang yang luar biasa ini, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Komandan Kodim 0817 Gresik, Letnan Kolonel Infantri Fadli Subur Karamaha SOS. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Mohon izin, Komandan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon izin, kita langsung ke tema pada siang ini yaitu penerimaan Caba PK gelombang 2 dan Cata PK gelombang 3 TNI Angkatan Darat. Mohon izin, Komandan, kalau kita tarik mundur sebelumnya, benar Komandan dulu pernah menjabat sebagai Pabandia Rendiaga Persdam 5 Brawijaya. Benar sekali. Jadi sebelum saya menjabat Dandim, sebelumnya lagi itu kan Dandodiklatpur dan Yon Raider 500. Sebelumnya saya pernah menjabat Pabandia Rendiaga Persdam 5 Brawijaya yang biasanya menangani rekrutmen prajurit Angkatan Darat khususnya di wilayah Kodam 5 Brawijaya, baik itu Tamtama, Bintara maupun Perwira atau Akademi Militer. Wow. Luar biasa sekali. Pastinya Komandan Kodim mempunyai banyak tips and tricks untuk generasi muda kita supaya bisa lolos menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita simak pertanyaan sekaligus jawaban lengkap dari Komandan Kodim 0817 Gresik. Mohon izin, Komandan, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Kapan pelaksanaan pendaftaran penerimaan Caba PK gelombang 2 tahun anggaran 2025? Baik, jadi kalau kita lihat rekrutmen prajurit itu di tahun-tahun sebelumnya, itu dalam 1 tahun ada 1 kali pendaftaran Akmil, ada 2 kali penerimaan Tamtama, ada 1 kali penerimaan Bintara. Baik. Tapi mungkin karena kebutuhan pembentukan Satuan TNI Angkatan Darat yang saat ini yang salah satu adalah program dari Bapak Presiden kita, sehingga ada kebutuhan prajurit yang untuk mengisi satuan-satuan baru. Sehingga pada tahun ini ada beberapa penerimaan yang dulunya menjadi 2 gelombang, tahun ini menjadi 3 gelombang. Seperti tahun 2025 ini pertanyaan tadi bahwa di tahun 2025 ada 3 gelombang penerimaan Tamtama. Baik. Ya, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Dan untuk Bintara itu ada 2 gelombang. Baik, untuk Komandan. waktunya, untuk Tamtama penerimaan itu, jadi kalau rekrutmen tuh ada online, daftar online sendiri, terus Baik. validasi, nanti mendapat nomor, terus datang sesuai dengan jadwal yang dari panitia. Di mana untuk Tamtama sendiri itu daftar online-nya mulai tanggal 11 September sampai dengan tanggal 9 Oktober tahun 2025. Baik. Sedangkan untuk validasinya tanggal 15 September sampai dengan 11 Oktober itu Tamtama. Sedangkan untuk Bintara, ulangi Mbak, tadi itu untuk Bintara. Untuk Tamtama gelombang 3-nya itu mulai tanggal 11 September sampai tanggal 23 Oktober. Sedangkan validasinya tanggal 15 September sampai dengan 25 Oktober. Mungkin karena kebutuhan Angkatan Darat dalam rangka pembentukan satuan, sehingga yang dulunya waktu zaman saya jadi Pabandia itu mungkin cuma 2. Baik. Tapi sekarang itu sampai dengan 2 dan 3. Jadi untuk tahun ini masih bisa untuk adik-adik generasi muda mendaftarkan diri. Siapa tahu memang sudah rezeki adik-adik untuk bisa jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Siap mengabdi. Mohon izin, Komandan, kami lanjutkan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu
Apa saja, Komandan, persyaratan umum jika ingin menjadi abdi negara TNI Angkatan Darat? Oke. Oke. Jadi untuk rekrutmen prajurit tahun 2025 ini ada sedikit kebijakan yang terbaru. Baik. Contoh kayak yang pertama tadi dari biasanya itu rekrutmen prajurit kan untuk Bintara 1 tahun 1 gelombang, untuk Tamtama 2, menjadi 3, dan 1 menjadi 2. Ini dari sisi usia. Persyaratan yang dulu minimum usia pemuda atau laki-laki yang ingin menjadi prajurit itu 17 tahun 10 bulan dan maksimalnya 22 tahun. Sekarang ada kebijakan dari pimpinan Angkatan Darat yang mungkin ingin mewadahi keinginan cita-citanya anak muda di Indonesia, khususnya di Kodam 5 dan spesifiknya di Kodim wilayah teritorial Kodam Gresik ini, sekarang tidak 22 tahun, tetapi 24 tahun. Berarti kan yang adik-adik yang dulunya mungkin tahun 2024 usianya sudah habis, 22 tahun, sekarang bisa. Tahun ini bisa, dikasih kesempatan oleh negara melalui rekrutmen prajurit di Angkatan Darat, silahkan. Yang usia masih 23 tahun, 24 tahun tapi belum masih bisa terwadahi, silakan. Kita ngajak, ayo dengan adanya perubahan kebijakan pimpinan kita, boleh silakan mendaftar di usia yang masih 24 tahun. Terus yang persyaratan yang selanjutnya untuk tinggi badan. Dulu tuh tinggi badan 163, sekarang tidak, jadi 158. Berarti kalau dulu yang agak sedikit pesimis, yang tinggi badannya mungkin tidak cukup, kurang, yang usianya sudah melewati 22 tahun, sekarang ayo bagian 23 tahun atau lebih sedikit silakan, boleh. Persyaratan yang terbaru, dan yang tingginya dulu 63, yang mungkin 62, 61 silakan. Itu persyaratan dari Angkatan Darat, dari Bapak Kasat langsung kepada seluruh panitia di Kodam, ayo mengajak 24 tahun dan tinggi badan 158 cm. Baik, Komandan. Wah, banyak sekali ini dimudahkan untuk menjadi TNI Angkatan Darat. Ayo generasi muda khususnya di wilayah teritorial Kodim Gresik, jangan sampai terlewatkan kesempatan ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk persyaratan lainnya, Komandan, apa saja Kak itu? Yang jelas kalau menjadi seorang prajurit tidak boleh memiliki tato. Itu nggak boleh. Tidak boleh ada tindian, tidak boleh. Kecuali ada suku tertentu di Indonesia. Seperti Bali, itu mungkin bisa. Nanti pada saat menjelang rekrutmen tuh ada namanya Renlat Giat. Di situ ada persyaratan spesifik, mungkin ada pembatasan, larangan, dan diperbolehkan, itu ada. Mungkin nanti dari panitia yang akan secara detail yang akan menyampaikan kepada seluruh calon ya. Tapi kalau persyaratan lain yang jelas tidak bertato. Terus belum menikah, kalau sudah menikah tidak boleh. Terus berijazah minimal SMA. Itu pesan tambahan. Siap, Komandan. Wah, dijelaskan dengan sangat detail untuk persyaratan lainnya. Ada daerah-daerah khusus yang memang diizinkan untuk bertindik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mohon izin Komandan. Ini kan Komandan ada di wilayah teritorial Kodim Gresik. Upaya satuan Komandan untuk merekrut para calon generasi muda di Kodim Gresik ini untuk pendaftaran Caba PK gelombang 2 dan Cata PK gelombang 3 TNI Angkatan Darat 2025 apa saja, Komandan? Oke, jadi mungkin ada website khusus tentang rekrutmen prajurit yang dibuat oleh Angkatan Darat. Jadi kalau adik-adik mau pengen lihat, boleh. Tapi kita sebagai wilayah teritorial, satuan yang ada di wilayah, Kodim, Koramil, kita laksanakan kampanye kreatif, yaitu memasang spanduk di seluruh institusi atau satuan jajaran Kodim 0817 Gresik, seperti
himbauan, ajakan pemberitahuan yang isinya nanti ada pemberitahuan kapan, ada tinggi badan, terus di mana mendaftarnya, kapan, terus jenisnya, tamtama Bintara ada. Ada spanduk-spanduk yang kita gelar di Kodim, di Koramil, dan ada juga semacam komsos kreatif itu. Ada koramil-koramil tuh yang menggerakkan para babinsa untuk melaksanakan kampanye di sekolah-sekolah. Mengajak kepada adik-adik yang masih SMA kelas 3, silakan sebagai wadah informasi mengajak agar ayo kalau pengen menjadi seorang prajurit, silakan seperti apa yang sudah informasi yang diterima dari website ataupun spanduk-spanduk yang ada di Koramil maupun di Kodim. Itu langkah-langkah daripada Koramil dan pun Kodim. Demikian. Ayo adik-adik generasi muda di wilayah teritorial Kodim Gresik, sudah banyak info-info yang sudah disampaikan oleh Komandan Kodim 0817 Gresik. Mohon izin Komandan untuk tambahan info ini. Kami beserta seluruh babinsa di wilayah teritorial melaksanakan perintah Komandan untuk mengkampanyekan dan juga membantu pembinaan fisik untuk adik-adik supaya bisa lolos menjadi TNI Angkatan Darat sebagai penerus kita selanjutnya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon izin Komandan, untuk website dari rekrutmen ini ada khusus Komandan? Mohon izin. Ada, jadi ada website yang dari Angkatan Darat itu bisa dibuka ya di Google, bisa tinggal ngetik aja rekrutmen TNI mil.id, atau bisa juga datang ke Korem 084. Baik. Di agen remnya sendiri, yaitu di Surabaya, di Jalan Kembangan Barat nomor 65 Surabaya, atau bisa datang ke Koramil. Ke Koramil. Jadi Koramil itu kan perpanjangan tangan daripada Kodim. Ya, betul, nah, jadi kalau mungkin adik-adik yang wilayah teritorial di Gresik ini tidak bisa membuka website, tidak bisa mungkin jauh datang ke Surabaya, boleh ke Koramil, akan dibantu oleh Babinsa, karena Babinsa itu kan sudah dilatih duluan, sudah dihimbau duluan oleh kita, sehingga apabila ada pertanyaan dari lingkungan setempat bisa menjawab apa itu rekrutmen prajurit. Baik, siap Komandan, dilaksanakan. Nanti kalau ada adik-adik yang datang ke Koramil, nanti bisa menghubungi kami, Serka Kuat Iza Elmi, akan kami bantu untuk arahkan. Baik Komandan, untuk pertanyaan selanjutnya, ini yang paling penting. Apakah ada Komandan biaya untuk mendaftar Caba PK gelombang 2 maupun Cata PK gelombang 3 ini? Kalau mendaftar menjadi seorang prajurit gratis, tidak memungut biaya. Gratis? Iya, gratis. Paling biaya itu hanya untuk mendukung administrasi, contoh kayak fotokopi, contoh kayak transportasi dari Banyuwangi, contohnya dari Banyuwangi yang paling jauh atau dari Pacitan, itu boleh. Ada sih, masa kita naik, kalau memang diantar sama orang tuanya boleh, tapi kan juga lewat tol pasti melakukan biaya. Itulah dibilang orang kalau mendaftar melakukan biaya untuk itu, untuk transportasi, untuk memperbanyak persyaratan-persyaratan, karena ini kan orang sipil mau jadi militer, jadi kita harus scan dulu data latar belakang keluarganya. Untuk memperbanyak itu mungkin melakukan biaya untuk kebutuhan yang kami sampaikan tadi gitu ya. Tapi kalau bayar tidak ada. Dari dulu menjadi seorang prajurit, baik Tamtama, Bintara Perwira, baik Spapeka, Akmil, gratis. Tidak dipungut biaya. Kalau ada yang minta biaya itu bohong. Jangan dipercaya. Sekali lagi kita garis bawahi, apabila ada yang meminta biaya untuk mendaftar Caba maupun Cata, itu berarti bohong. Jadi untuk mendaftar ini gratis ya Komandan ya? Gratis, hanya diperlukan untuk akomodasi dan fotokopi untuk administrasi tadi. Jadi ayo segera adik-adik, khususnya di wilayah teritorial Kodim 0817 Gresik, ayo daftarkan diri kamu sebagai abdi negara TNI Angkatan Darat.
Terima kasih Komandan untuk jawaban pada siang hari ini dan amat sangat lengkap, jelas. Pastinya adik-adik akan tertarik untuk mendaftar menjadi TNI Angkatan Darat. Terima kasih sekali lagi Komandan dan sampai jumpa di podcast Kodim 0817 Gresik Sejati. Gresik Sejati.